Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa PGM IAIN Kudus. Bertemu lagi dengan saya Ibu Irma dalam mata kuliah penelitian tindakan kelas. Setelah kita kemarin membahas bagian isi dari penyusunan laporan PTK di bab 1, hari ini kita masih di bagian isinya karena perjalanan kita masih panjang sampai bab 5. Untuk hari ini khususnya kita akan membahas mengenai bab 2. Untuk sistematika dari penyusunan laporan PTK bab 2 bagian isinya ya, itu berdasarkan judul saya dan kalian juga nanti ada beberapa yang saya tuliskan ini jika ada PTK-nya itu hasilnya berupa penelitian kuantitatif. Yang pertama adalah kajian teori atau landasan teori, yang kedua adalah hasil penelitian yang relevan, yang ketiga adalah kerangka berpikir, keempat adalah hipotesis tindakan, dan yang terakhir adalah indikator keberhasilan penelitian, berarti ada 5. Untuk penulisan subbabnya itu pakai huruf kapital besar ya, tapi isinya atau judul dari subbabnya itu tetap penulisan biasa. Maksudnya huruf kapital besar itu A besar, untuk kajian teori atau landasan teori itu hanya huruf awalannya yang besar. Untuk penulisan babnya Anda bisa cek di dalam buku pedoman penyusunan skripsi, itu sama karena digunakan di seluruh IAIN. Sedangkan kita di sini PTK-nya itu dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah PTK dari IAIN. Berarti sistematika penulisannya kita juga samakan dengan untuk pedoman penyusunan skripsi dan tugas yang lainnya. Untuk kajian teorinya, kajian teori itu berisi mengenai 2 hal. Yang pertama adalah deskripsi teori, yang kedua adalah deskripsi tindakan. Deskripsi teori ini bisa Anda dapatkan dari mana saja, bisa dari buku, internet, kemudian bisa dari seminar, hasil wawancara, atau pembimbingan dengan kepala sekolah dan lain sebagainya. Anda cari teorinya. Ingat, untuk membuat setiap paragraf dalam laporan penelitian itu menggunakan teknik parafrase ya, tidak boleh plak-jiplak dengan apa yang sudah disampaikan di buku yang lain. Begitu, Anda sebarkan, kemudian Anda ambil intinya dengan bahasa Anda sendiri. Susunannya Anda bisa lihat pada kemarin pembahasan tentang subbab dari bab 1, yakni subbab latar belakang masalah. Cara penulisannya gunakan untuk paragraf itu minimal ada 2, satu sebagai kalimat utama dan satu sebagai kalimat pendukung atau kalimat pengembangnya, seperti itu. Untuk deskripsi tindakan itu di kajian teori diisi mengenai apa yang hendak kita lakukan di dalam penelitian, di dalam proses penelitian tersebut, itu apa sih yang akan kita lakukan, kayak begitu. Kemarin saya memiliki judul penerapan model discovery learning untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran IPA materi suhu dan kalor. Ini ternyata di kelas 6 SDN Melati Kota Kudus. Di kelas 6 KIKD-nya itu tentang suhu dan kalor, seperti itu. Berarti di sini kita dari judul itu terlihat ada 3 poin. Yang pertama adalah model discovery learning, yang kedua adalah yang mau ditingkatkan yakni keterampilan berpikir kritis, kemudian diterapkan di mana. Berarti poin yang ketiga yang perlu kita bahas di kajian teori adalah karakteristik mata pelajaran IPA, tentunya materi suhu dan karakteristik mata pelajaran IPA di SD, ya begitu. Kalau kita lihat judulnya, berarti untuk teorinya adalah keterampilan berpikir kritis, untuk tindakannya adalah discovery learning, kemudian materi mata pelajaran yang dituju itu adalah mata pelajaran IPA. Berarti di sini bisa kita bagi menjadi 3 pokok bahasan dari subbab kajian teori judul tersebut. Ini contoh dari saya, judul yang sudah saya buat dari pertemuan yang kemarin ya. Yang pertama adalah keterampilan berpikir kritis.
keterampilan berpikir kritis itu kita membahas di anak subbabnya, di anak subbab keterampilan berpikir kritis itu yang pertama kita bahas mengenai apa sih itu keterampilan berpikir kritis. Anda bisa mencari definisinya, kemudian Anda bisa mencari menyampaikan persamaan dan perbedaan keterampilan berpikir kritis dengan hasil belajar, atau Anda bisa menyampaikan keterampilan berpikir kritis itu adalah indikator dari hasil belajar siswa. Lah itu bisa Anda sampaikan di poin ini. Kemudian untuk poin selanjutnya, selain setelah definisi, di definisi juga Anda bisa menyampaikan misalnya pendapat dari ahli A, B, C tentang keterampilan berpikir kritis, kemudian Anda simpulkan di akhir keterampilan berpikir kritis menurut bahasa Anda. Tapi diingat tidak boleh plek-jiplek, apalagi jika itu dari jurnal. Kalau dia dari buku kan masih dituliskan kan. Kalau dari jurnal, ketika Anda mengirimkan artikel pada jurnal yang sama, itu nanti Anda bisa dituduh melanggar peraturan plagiarisme atau plagiatisme. Kemudian poin yang selanjutnya 1B adalah urgensi keterampilan berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari. Artinya apa? Di sini disampaikan apa sih pentingnya keterampilan berpikir kritis sehingga kita perlu meningkatkannya dalam proses kegiatan belajar mengajar. Kemudian poin yang terakhir menurut saya itu kita perlu untuk menampilkan indikator pencapaian keterampilan berpikir kritis. Ini juga bisa menurut para ahli-ahli yang berbeda. Ya begitu, ahli A menyampaikan bahwa ini tuh yang dimaksud dengan keterampilan berpikir kritis itu tuh misalnya discovery learning, kemudian ada creative discovery thinking, problem based thinking, kemudian creative thinking. Itu menurut siapa ya begitu. Atau misalnya Anda punya komponen-komponen keterampilan berpikir kritis yang lain, bisa Anda tampilkan, kemudian nanti bisa Anda pilih dari berbagai macam indikator itu indikator yang mau Anda gunakan di dalam penelitian ini. Kemudian poin yang kedua, deskripsi tindakannya adalah model discovery learning. Anda sampai sama dengan keterampilan berpikir kritis, Anda harus menyampaikan dulu, menyamakan persepsi dulu apa itu model discovery learning. Kemudian yang kedua itu berarti prosedur penerapan discovery learning dalam kegiatan pembelajaran. Artinya apa? Satu kegiatan pembelajaran dinyatakan menggunakan model discovery learning jika ada step-step khusus yang menyatu di dalam proses kegiatan belajar mengajar. Nah, itu harus disampaikan. Kemudian poin C, dampak penerapan model discovery learning dalam kegiatan pembelajaran, berarti kalau bisa Anda sampaikan dampak positifnya sehingga nanti Anda itu memilih discovery learning itu kenapa kok Anda pilih, kenapa kok enggak yang lain, kan berarti Anda mempromosikan discovery learning kenapa lebih baik daripada yang lainnya karena begini kayak begitu kan. Anda juga bisa menambahkan misalnya sebelum poin C di dampak itu Anda bisa tambahkan model-model pembelajaran. Anda bisa menambahkan di poin 1 keterampilan berpikir kritis itu setelah indikator Anda bisa menyampaikan model-model pembelajaran yang mendukung keterampilan berpikir kritis. Kan gak hanya discovery learning. Discovery learning itu juga dekat dengan inquiry, dekat dengan problem based learning kayak begitu, itu juga bisa digunakan. Nah, nanti di poin discovery learning Anda menyampaikan kenapa Anda lebih memilih discovery learning dibandingkan model-model pembelajaran yang lain yang sama-sama bisa meningkatkan keterampilan berpikir kritis seperti itu. Kemudian anak subbab dari subbab kajian teori yang ketiga yakni materi IPA, mata pelajaran IPA maksud saya, mata pelajaran IPA, materi suhu dan kalori di kelas 6. Yang disampaikan pertama kali bukan mata pelajaran IPA-nya, tapi karakteristik mata pelajaran IPA di SD.
mata pelajaran IPA itu kan di SMP juga nanti ada mata pelajaran IPA. Di SMA atau di MA itu juga ada mata pelajaran IPA sebelum kita penjurusan. Dan yang membedakan antara karakteristik materi IPA di SD, di SMP, di SMA, di MI atau di MTS atau di MA itu apa? Anda sampaikan di sini. Isinya apa saja? Itu biasanya di silabus atau di buku standar isi karakter tentang materi IPA itu juga ada. Kemudian yang kedua, dari anak subbab materi IPA, mata pelajaran IPA, materi suhu dan kalor, Anda memberikan overview mengenai pandangan sekilas mengenai materi suhu dan kalor. Apakah seperti di RPP Bu, materi yang mau disampaikan itu masuk di sini? Tidak keseluruhan materinya itu tidak dimasukkan, tapi hanya memberikan selintas lalu pengetahuan mengenai materi suhu dan kalor di SD. Seperti itu. Jadi nanti untuk materinya yang hendak Anda sampaikan pada anak itu dimasukkan ke dalam lampiran, bukan di dalam kajian teori begitu. Kemudian subbab yang kedua yakni B, hasil penelitian yang relevan. Anda kemarin diberikan tugas untuk mencari jurnal yang dekat, saling berdekatan. Misalnya kalau tentang keterampilan berpikir kritis ya keterampilan berpikir kritis dengan kemampuan dengan model discovery learning dalam materi yang dekat. Misalnya kalau IPA itu dekat atau satu rumpun pada mata pelajaran matematika. Lah, cari penelitian yang tentang keterampilan berpikir kritis dan pembelajaran matematika. Berhubungan nggak antara variabel bebas dan variabel terikatnya? Apa itu variabel bebas? Variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi variabel yang lainnya. Biasanya kalau untuk penelitian itu ada dua jenis ada tiga, tapi untuk tiga itu untuk yang kuantitatif, untuk yang PTK itu terikat dan bebas karena judulnya kan sangat sederhana. Variabel bebas itu dia variabel atau faktor yang mempengaruhi variabel yang lainnya, sedangkan untuk variabel terikat ini adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel yang lainnya atau faktor yang dipengaruhi oleh faktor yang lainnya. Berarti di sini kalau pada judul tadi variabel terikatnya adalah yang dipengaruhi itu adalah yang dipengaruhi itu adalah keterampilan berpikir kritis, yang mempengaruhi adalah model discovery learning. Begitu ya, yang mau ditingkatkan itu menjadi variabel terikat, yang meningkatkan itu menjadi variabel bebas. Teori dari tadi didapat dari jurnal ya, 3 jurnal pendukung itu tadi. Dulu waktu saya di UNES itu 6, nah ini 3 saja dulu. Tipsnya yang pertama, saya bilang tadi review beberapa jurnal yang terkait dengan judul, kalau bisa yang memiliki nilai kedekatan. Kemudian yang kedua, kalau Anda mereview, lihat abstraksi dan cross check dengan paragraf terakhir artikel jurnal. Karena kita tidak membutuhkan misalnya ada metode penelitian dan sebagainya, Anda cuma butuh teori pendukung bahwa model discovery learning dengan mata pelajaran IPA itu kira-kira memiliki hubungan yang mana jika diterapkan model discovery learning maka keterampilan berpikir kritis siswa juga akan naik ya begitu. Kemudian tips yang ketiga adalah buat kesimpulan dari poin 1 dan yang kedua dengan teknik parafrase untuk dimasukkan ke dalam laporan penyusunan PTK. Poin yang ketiga atau subbab yang ketiga adalah kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu intinya berisi 3 hal. Yang pertama adalah kesenjangan antara teori dan kenyataan atau perbedaan antara teorinya harusnya begini, kenyataannya seperti ini. Ya, itu terlalu jauh gapnya atau perbedaannya itu terlalu jauh. Kemudian dia kerangka berpikir dibuat dalam bentuk 2 bentuk. Yang pertama adalah dalam bentuk bagan, yang ketiga adalah dalam bentuk paragraf singkat kayak begitu.
bentuk paragraf singkat bisa diletakkan, paragrafnya itu bisa diletakkan di setelah bagan kerangka berpikir atau bisa diletakkan di sebelum bagan kerangka berpikir, itu terserah kepada Anda. Untuk contoh bagannya, karena di sini kita ada beberapa poin yang harus dimasukkan di kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu pola pikir dari penelitian ini menurut Anda sebagai peneliti. Isinya itu atau poin utamanya itu yang pertama adalah permasalahan atau latar belakang utama penelitian. Anda tuliskan misalnya hasil belajar anak begini, menunjukkan keterampilan berpikir kritis anak juga rendah. Terus kemudian guru masih menggunakan ceramah, anak SD adalah anak yang begini, kayak begitu. Kemudian setelah kondisi awalnya atau latar belakang masalahnya itu disebut dengan kondisi awalnya. Kemudian dilakukan tindakan. Di tindakan ini terdiri atas dua hal. Yang pertama, alasan kenapa tindakan dipilih. Yang kedua adalah bentuk tindakannya itu tadi. Di sini berarti di poin tindakan, poin yang kedua itu adalah kalau di PTK ada 4 tahapan per siklus, ya kan? Perencanaan atau planning, pelaksanaan atau perencanaan atau plan, tindakan atau action, kemudian observasi atau observation, dan yang terakhir adalah refleksi atau reflection. Kemudian di tahap tindakan ini ditambahkan ada indikator keberhasilan penelitian. Jadi si peneliti sudah menentukan penelitian ini akan berhasil jika bla 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 dan bla, ya, begitu ya. Dan yang terakhir itu ada kondisi awal, tindakan, dan kondisi akhir. Kondisi akhir itu berisi apa? Keberhasilan penelitian atau keadaan di mana indikator itu tercapai. Seperti itu. Ini untuk contoh bagian keterampilan berpikir, ada kondisi awalnya, ya, keterampilan berpikir kritis rendah. Ini ada tanda panah lagi, itu guru masih menggunakan metode ceramah. Kemudian yang kedua untuk tindakannya itu penerapan model pembelajaran discovery learning. Kemudian ada siklus 1, 2, dan seterusnya sampai berhasil. Maksimalnya hanya 4 siklus ya, jangan banyak-banyak karena laporan penyusunan PT kamu itu nanti akan terlalu tebal, kayak begitu ya. Kalau bisa diusahakan 2 atau 3 siklus sudah cukup. Kemudian untuk kondisi akhirnya, siswa merespon penerapan pembelajaran discovery learning dengan baik karena ini disesuaikan dengan pertanyaan penelitiannya atau rumusan masalahnya. Kemudian rata-rata berpikir kritis siswa lebih besar 50% mencapai 50% lebih itu mencapai KKM-nya yakni 70. Kemudian hasil belajar siswa mengalami peningkatan yakni lebih besar sama dengan 70. Nilai rata-rata hasil belajarnya. Kan nilai rata-rata hasil belajar ini tadi yang digunakan dasar bahwa ada masalah, nilainya rendah karena siswa keterampilan berpikir kritisnya rendah, seperti itu. Kita lanjutkan pada hipotesis tindakan. Hipotesis tindakan di penyusunan laporan PTK itu hanya ada jika ada kalimat rumusan masalah yang merupakan rumusan masalah kuantitatif. Rumusan masalah kuantitatif ditandai dengan dia kepengin tahu besar peningkatan keterampilan berpikir kritisnya. Dari 1, 2, 3 itu saya kasih warna yang biru sendiri, yakni rumusan masalah yang berbunyi apakah penerapan model pembelajaran discovery learning pada mata pelajaran IPA dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis dalam mata pelajaran IPA materi suhu dan perubahannya di kelas 5 SDN Melati Kota Kudus. Artinya
apakah benar ini dapat meningkatkan. Kan lanjutannya kalau benar itu kan berarti peningkatannya berapa persen, kalaupun salah peningkatan penurunannya bagaimana, ataupun kalau tetap kenapa alasannya ya begitu, atau indikatornya apa kalau tetap ya begitu kan. Clue-nya ya, lihat pertanyaan dengan awalan apakah atau what. Berarti di sini hipotesis tindakannya nomor 1 dan 2 tidak mempunyai hipotesis tindakan karena kedua-duanya adalah penelitian kualitatif. Hipotesis tindakannya hanya ada di poin yang ketiga dengan bunyi seperti ini. Penerapan model pembelajaran discovery learning dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis pada mata pelajaran IPA, materi suhu dan perubahannya kelas 6 SDN Melati Kota Kudus, seperti itu. Bagaimana dengan indikator keberhasilan penelitian? Untuk indikator keberhasilan penelitian, tipsnya Anda lihat tujuan penelitian kuantitatifnya. Ingat, kuantitatif itu yang menjawab pertanyaan apa. Setelahnya dari hal itu kita tentukan kriteria penelitian yang pas dengan tujuan penelitiannya. Untuk kuantitatifnya tadi poin 3, karena dari pertanyaan apakah itu ya, berarti mengetahui peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa dengan penerapan model pembelajaran discovery learning dalam mata pelajaran IPA, materi suhu dan perubahannya. Bunyi dari indikator keberhasilan penelitiannya bagaimana? Berarti penelitian tindakan kelas ini berhasil jika rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa lebih besar dari 50%. Maksudnya gimana ini? Penelitian tindakan kelas ini berhasil jika rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa mencapai nilai 70 sebanyak 50% atau lebih. Yang siswa yang mencapai nilai 70 itu besarnya 50% atau lebih, sehingga karena kemampuan berpikir kritisnya tadi di bagian kerangka berpikir itu, kalau hasil belajar rendah, kemampuan berpikir kritis siswa rendah. Kalau di sini kemampuan berpikir kritis siswa itu naik sampai 70%, yang mana yang mendapatkan nilai 70% itu lebih besar dari 50% atau separuh lebih dari jumlah siswa di dalam kelas. Sehingga dapat disimpulkan hasil belajar siswa itu mengalami peningkatan, yakni lebih besar sama dengan 70%. Berarti di sini guru membuat rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa dari lembar, bisa observasi, bisa soal HOTS dan lain sebagainya. Apakah yang mendapatkan nilai 70 itu sudah lebih besar dari 50%? Rata-ratanya itu yang mendapatkan nilai 70 lebih itu tuh sudah separuh kelas atau belum? Kayak begitu. Sehingga hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan. Ingat, tujuan akhir dari penelitian tindakan kelas adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang ditandai dengan hasil belajar siswa yang meningkat. Seperti itu. Oke, saya kira cukup penjelasan untuk hari ini untuk penyusunan laporan PTK bab 2. Semoga bermanfaat. Maaf yang kemarin saya upload itu kelihatannya terpotong, jadi saya upload ulang. Untuk bab 3-nya silahkan tunggu untuk besok pagi. Untuk UTS-nya, tugas UTS-nya adalah Anda menyusun bab 1, bab 2, dan bab 3 lengkap berdasarkan judul Anda masing-masing. Seperti itu. Terima kasih sedikit yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi Anda. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.